Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Rahman yang akan membantu jalannya diskusi online kita pada hari ini. Ini sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita ke topik pertama, yaitu orientasi pelayanan. Menurut pandangan Mbak Glow, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih kepada Mas Moderator. Kasus ini memang sering terjadi. Seharusnya untuk mewujudkan pelayanan yang prima, kita harus melayani dengan ramah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan informasi yang jelas. Misalnya, kita bisa menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Lalu kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi dengan sederhana, jelas, dan transparan. Jika dilakukan, masyarakat akan merasa dihargai, puas, dan keluhan bisa berkurang. Lalu menurut Kak Ica, bagaimana nilai berorientasi pelayanan ini bisa berkontribusi pada visi misi organisasi kita? Oke Mas Sidik, menurut saya kontribusinya pasti sangat besar ya. Dengan memberikan pelayanan yang prima, kita secara langsung mewujudkan visi organisasi sebagai institusi yang terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga mendukung misi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tentunya dan memperkuat citra positif instansi. Sekian Mas. Lantas dengan kontribusi yang diberikan pada visi misi organisasi, bagaimana dampak yang diberikan terhadap penguatan nilai organisasi itu sendiri? Baik. Menurut saya dengan diterapkannya pelayanan prima, maka akan terwujud nilai-nilai yang pertama melayani, yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa diskriminasi. Yang kedua profesional, yang itu melaksanakan prosedur pelayanan dengan jelas dan standar operasional yang berlaku demi hasilnya optimal dan untuk memastikan pelayanan yang tepat dan akurat. Serta yang ketiga terpercaya, yaitu melaksanakan pelayanan dengan jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi sehingga masyarakat yakin bahwa proses pengurusan tanah berjalan adil dan sesuai aturan. Sekian Mas. Oke, terima kasih banyak Mbak. Menurut Mbak Linda, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, misalnya mudik, apakah diperbolehkan? Apakah dilarang? Kalau pertanyaannya boleh atau dilarang, ya jelas tidak boleh ya, Mas Sidik, karena mobil dinas adalah aset negara yang penggunanya sudah diatur untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Apabila digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini termasuk penyalahgunaan fasilitas negara dan melanggar prinsip akuntabilitas dan integritas seorang ASN. Hal itu juga udah diatur dalam Permenpan nomor 87 tahun 2005 tentang kendaraan dinas yang merupakan fasilitas kerja ASN untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penggunaan di luar kepentingan dinas dianggap telah melanggar peraturan. Oke, kenapa sih mobil dinas untuk keperluan pribadi dianggap masalah yang sangat serius, Mbak? Karena berpotensi untuk menimbulkan pemborosan anggaran. Misalnya untuk BBM dan perawatannya, merusak kepercayaan publik terhadap ASN dan bertentangan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, integritas, serta loyalitas kepada organisasi. Menurut Mbak, ada nggak contoh nyata dari penyalahgunaan penggunaan mobil dinas di kehidupan nyata ini, di real life-nya? Izin Mas, ini mau menjawab tentang contoh nyata dari ini. Nah, jadi ini Mas ada nih contoh dari penyalahgunaan penggunaan mobil dinas di real life kita. Dari berita kabar Kepri, jadi ada penyalahgunaan kendaraan dinas di Kabupaten Lingga. Itu masih terus terjadi nih. Salah satunya itu mobil dinasnya berplat merah dengan nomor polisi BP 1060L. Ini kedapatan digunakan oleh 2 oknum pegawai untuk nongkrong Mas di sebuah warung makan Padang di Daik.
hari Senin malam sekitar pukul 22.58 WIB. Jadi kedua pegawai itu bahkan tidak mengenakan pakaian dinas gitu. Jadi kendaraan jenis Toyota Rush ini jelas digunakan di luar kepentingan kedinasan. Fenomena serupa bukan sekali dua kali terjadi, bahkan beberapa kali mobil berplat merah ini terlihat parkir di depan tempat hiburan malam di Lingga. Nah, jadi praktik penyalahgunaan ini bukan sekedar pelanggaran disiplin ya Mas ya, tetapi juga berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jadi dari kejadian tersebut seharusnya itu kita lebih ketat lagi ya pengawasan untuk memastikan aset negara ini digunakan sesuai peruntukannya, bukan dibiarkan menjadi kendaraan pribadi pegawai gitu. Tanpa pengawasan ketat, kasus penyalahgunaan ini bahkan kehilangan kendaraan dinas dikhawatirkan akan terus berulang. Jadi transparansi, sanksi tegas, dan pengendalian pemakaian aset negara ini menjadi keharusan agar citra pemerintah negara ini tidak semakin tercoreng namanya. Seperti itu, Mas Oke. Sidik. Terima kasih Mbak Yohana atas pendapatnya. Oke, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kedua nilai ini saling terkait dan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik serta mendukung visi misi organisasi. Terima kasih banyak kepada Mbak Glory, Mbak Hairunisa, Mbak Yohana, dan Mbak Nurlinda atas wawasan yang luar biasa. Semoga menginspirasi kita semua untuk terus menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.